Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram Juniawan dan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sistem pengukuran proses dasar yang beranggota 3 orang. Yang pertama Iqbal M dengan NIM 22OSP 644, Ikram Juniawan 22OSP 645, dan Kausar Dwiki Soekarno dengan NIM 22OSP 646. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi elemen sistem, itu yang pertama, dan yang kedua yaitu pengkondisian sinyal analog, dan yang ketiga yaitu manajemen pengukuran, menerjemahkan pengukuran, pemancar sebagai komunikator, output listrik versus pneumatik, pengonversian sinyal analog, konversi dari analog ke digital dan kembali, indikator analog, perekaman analog, sistem yang lengkap. Kita masuk ke dalam pembahasan. Pengukuran proses adalah industri yang berubah dengan cepat sehingga memerlukan penyelidikan terus-menerus terhadap perkembangan yang baru. Pertama yaitu ada interaksi elemen sistem. Sistem pengukuran terdiri dari satu atau lebih perangkat pengukuran dan elemen sistem lain yang diperlukan yang saling berhubungan untuk menangani proses yang lengkap. Dan transducer pendeteksi sinyal dari variabel yang diukur dan menghasilkan sinyal yang sesuai untuk sistem. Dapat membayangkan transducer sebagai penerjemah informasi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Misalnya, encoder poros pengukur kecepatan atau posisi poros yang menerjemahkannya menjadi sinyal yang dapat digunakan oleh bagian lain dari sistem. Dan yang kedua yaitu pengkondisian sinyal. Pengkondisian sinyal adalah pemrosesan sinyal transducer dengan tetap menjaga integritasnya selama transmisi dari lokasi pengukuran ke lokasi tampilan. Dalam contoh kecepatan motor, rangkaian penguat menjaga kecepatan tetap konstan dengan membandingkan frekuensi pulsa keluaran encoder dengan sinyal referensi kecepatan motor yang telah ditetapkan sebelumnya. Sinyal referensi adalah tegangan atau arus yang digunakan sebagai set point untuk kecepatan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu penerjemahan pengukuran, menunjukkan komponen salah satu jenis poros encoder, yaitu transducer elektronis. Yang ini mengubah rotasi menjadi sinyal pulsa. Biasanya gelombang persegi itu meletakkan pada poros motor. Putaran poros memutar diskot. Putaran poros memutarkan diskot. Sumber cahaya memproyeksikan cahaya melalui masker ke unit fotodetektor pendeteksi cahaya. Pemancar sebagai komunikator. Pemancar yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu lokasi ke lokasi lain, baik dalam bentuk listrik maupun pneumatik. Pada contoh kecepatan motor, sinyal listrik ditransmisikan melalui kabel ke konsol untuk ditampilkan. Beberapa pemancar mengirimkan sinyal tekanan udara melalui tabung ke layar konsol tengah. Pemancar memiliki banyak bentuk di industri karena mereka melaporkan tingkat
tingkat, tekanan, aliran, posisi, kecepatan, dan suhu dengan sinyal yang sesuai. Pemancar dapat mengirimkan data melalui jarak yang tidak nyaman bagi operator instalasi untuk melakukan perjalanan. Contoh, takometer dan encoder menunjukkan bagaimana informasi mengenai kecepatan motor dapat diperoleh. Gambar pada 3.12 menunjukkan grafik linier berfungsi transfer. Fungsi transfer mendefinisikan hubungan antara input variabel dan output instrumen. Pada kecepatan 0, sinyal keluaran transducer dan juga pemancar adalah 0. Ketika kecepatan meningkat, tegangan keluaran dari pemancar juga meningkat. Grafik menunjukkan bahwa hanya satu nilai RPM yang sesuai dengan tegangan keluarannya. Sinyal apapun. Untuk memancarkan kasus ini, jika kecepatan poros motor 300 RPM, keluaran sinyalnya adalah 12 volt. Selanjutnya yaitu output listrik versus pneumatik. Tidak semua pemancar mempunyai sinyal keluaran listrik. Dalam banyak kasus instrumentasi, pneumatik lebih disuka. Pemancar pneumatik menggunakan sumber daya udara bertekanan, biasanya 20 PSI, sebagai suplai dan mentransmisikan sinyal tekanan udara proporsional, biasanya dalam kisaran 3 hingga 15 PSI, melalui pipa pneumatik ke lokasi terpencil. Pada gambar 3.14 menunjukkan transpneumatik yang khas, mitra, dan fungsi lainnya. Pemancar ini mungkin digunakan untuk mengukur laju aliran dalam pipa proses. Misalnya ketika aliran berubah, ada korespondensi berubah sinyal keluaran. Jika laju aliran berubah dari 300 menjadi 400 galon per menit. Peningkatan sinyal pneumatik yang sesuai adalah dari 9 PSI menjadi 11 PSI. Amplifier merupakan elemen penting dalam pengkondisian sinyal karena sebagian besar sinyal kontinu dari transducer berukuran sangat kecil. Sistem pengukuran pH dapat menjadi contoh. pH adalah ukuran keasaman atau kebasahan suatu larutan. Anda dapat mengukur pH sesuai larutan dengan sel pengukur gelas. Sel ini dibuat secara hati-hati dengan membran kaca, larutan internal, dan elektroda bagian dalam. Konstruksi sel menunjukkan pada gambar 3-8 setiap perubahan pH mempengaruhi tegangan yang dihasilkan oleh sel pengukur. Selanjutnya yaitu pengkonversi sinyal analog. Seringkali diperlukan konversi dari suatu bentuk sinyal analog ke bentuk lainnya. Di sebagian besar pabrik, beberapa jenis level sinyalnya diperlukan untuk menyesuaikan dengan lingkungannya, peralatan, dan persyaratan pengoperasian khusus. Misalnya sinyal analog dikirim ke konsol tengah, namun sinyal pergerakan untuk katup kontrol hampir selalu berubah sinyal pneumatiknya. Lanjut, yaitu konverter digunakan untuk mengubah suatu sinyal menjadi sinyal jenis lainnya.
Tujuan konverter adalah menerima sinyal, yaitu sinyal listrik, dari konsol kendali yang jaraknya lebih dari 1 mil dan memodulasi pasokan udara sehingga 3 hingga 15 PSI dikirim ke katup. Contohnya ini sebuah sebutan menunjukkan konversi sinyal arus 4 hingga 20 mA menjadi sinyal pneumatik 3 hingga 15 PSI yang digunakan untuk menggerakkan katup. Selanjutnya yaitu konversi dari analog ke digital dan kembali. Konverter analog ke digital atau bisa disebut dengan ADC, sistem kontrol bergantung pada pemancar untuk memproses informasi. Untuk memberikan informasi ini dalam bentuk yang dapat diterima oleh komputer, maka harus dalam format digital. Banyak input yang bersifat analog, oleh karena itu harus mengubah menjadi digital. ADC adalah bagian dari sistem akuisisi data bersama dengan sirkuit sampel dan penahan, multiplexer, sirkuit pengukuran alamat, filter, dan mungkin sirkuit pengkondisian sinyal lainnya. ADC digunakan dalam semua aplikasi kontrol digital dan dalam beragam aplikasi display, tegangan digital, dan voltmeter digital. Misalnya, menyadari bahwa pemecahan masalah sistem analog dilakukan dengan meter analog standar dan peralatan pengujian, tetapi pemecahan masalah digital mungkin memerlukan peralatan khusus, mungkin osiloskop, jejak ganda, atau penganalisis logika. Selanjutnya yaitu indikator analog. Indikator visual analog terdiri dari susunan komponen mekanis tekanan sinyal masukan, elemen yang menggerakkan penunjuk dalam kaitan dengan skala tetap, atau memindahkan skala dalam kaitan dengan penunjukan tetap. Ada berbagai macam skala, ada skala linier, ada skala non-linier. Anda dapat dengan mudah mengidentifikasi skala nonlinear karena skalanya padat atau dikonversi menuju ujung nol. Contoh, skala nonlinear adalah skala yang mengukur arus AC, daya, dan aliran. Indikator yang digerakkan saat ini, Anda dapat terlambat sinyal ke posisi penunjuk dalam beberapa cara. Cara yang pertama yaitu yang paling umum adalah gerakan The Arson-Fold A, magnet permanen yang dipasang pada kumparan yang dapat berputar pada bantalan pivot. Medan IC memberikan gaya pada setiap aliran kawat ketika kumparan mengantarkan arus. Gaya-gaya ini memutarkan kumparan. Sebuah pegas tegangan menahan putaran sehingga kumparan berhenti pada defleksi yang bergantung pada penunjuk gerakan. Gerakan yang dibahas di atas adalah model lama. Perekam masa kini seperti ditunjukkan pada gambar 3-18 di halaman berikutnya, dioperasikan secara elektronik dan menyediakan cetakan seluruh peristiwa. Selain itu, tampilan pada tabung sinar katoda
yang menerima informasi dari komputer dari PLC dapat menampilkan sebuah informasi pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya yaitu perekaman analog. Beberapa pabrik masih menggunakan perekaman analog. Dalam perekaman pneumatik, elemen pneumatik dihubungkan melalui hubungan ke stylus. Stylus pada gilirannya bergerak. Pena tinta di ujung stylus memberikan tinta pada bagian yang berputar, sehingga motor listrik melalui sistem roda gigi memutar grafik dengan 1 putaran per jam, 1 putaran per hari, atau 1 mungkin putaran per minggu. Kita lanjut ke sistem yang lengkap. Konsep pemancar, pengkondisian sinyal, dan indikator dirangkum pada gambar 3-20. Pabrik pewarna membutuhkan sistem pemompaan air otomatis untuk menyediakan air proses. Untuk mencampur warna, menunjukkan posisi setiap elemen dalam sistem. Aplikasi ini menggunakan PLC sebagai kontrol otomatis. PLC dilengkapi dengan papan masukan analog, papan masukan digital, dan papan keluaran digital. Saat pabrik berkembang, nantinya dapat menambahkan lebih banyak papan. Pompa atau tangki penyimpanan lain dapat ditambahkan ke sistem dan ke semuanya. Papan masukan digital menerima sinyal dari transducer level untuk menghidupkan pompa dengan memberikan energi pada papan keluaran yang secara selaras memberikan energi pada motor. Papan input analog menerima sinyal 4 hingga 20 mA dari transducer tekanan. Mesin pembakaran internal, pembahan berbahan bakar gas alami menggerakkan kompresor putaran yang meningkatkan tekanan dalam pipa transmisi gas dari 250 menjadi 750 PSI. Sinyal analog dari berbagai pemancar di stasiun jarak jauh diumpamakan ke ADC dan ditransmisikan melalui sistem komunikasi gelombang mikro ke kantor pusat pengiriman. Dan biasanya sistem kendali pada stasiun kompresor secara otomatis mengatur setiap pengoperasian stasiun tanpa pengawasan. Jika petugas operator merasa perlu penyesuaian lebih lanjut, ia dapat mengirimkan perintah untuk memangkas variabel posisi baling-baling kompresor atau kecepatan mesin. Jadi kesimpulannya yaitu elemen dalam sistem pengukuran melakukan operasi lengkap, mulai dari penginderaan nilai variabel hingga pengendalian akhir. Transducer menerjemahkan informasi yang diberikan dalam satu bentuk ke bentuk lainnya. Pemancar penyampaian informasi
tingkat, tekanan, aliran, posisi, kecepatan, suhu dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Output pemancar dapat berubah listrik atau pneumatik. Amplifier sering digunakan untuk memperkuat sinyal lemah. Konverter mengubah sinyal arus menjadi sinyal pneumatik. Konverter mengubah sinyal pneumatik menjadi tanda arus 1 dan konverter mengubah arus menjadi tegangan. Konverter lainnya juga tersedia. Sinyal analog dari pemancar dapat diubah menjadi digital dengan konverter analog ke digital, dan sinyal digital dapat diubah menjadi sinyal analog dengan konverter digital ke analog. Perangkat ini memungkinkan sistem pengukuran untuk berinteraksi dengan komputer atau PLC. Perangkat ini memungkinkan sistem pengukuran untuk berinteraksi dengan komputer atau PLC sehingga akuisisi data menjadi lebih akurat, fleksibel, dan otomatis. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.